Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, beruntunglah bagi yang bercita-cita sehat, sehat lahir, sehat akal, sehat batin. Dan sebaik-baik orang sehat yang bisa ditiru adalah Rasulullah SAW. Dan Rasul punya ilmunya untuk sehat dan juga menyampaikan ilmunya untuk kita. Nah, kali ini kita akan bahas oleh para ahlinya, yaitu tentang Habbatus Sauda. Bagaimana Allah menciptakan Habbatus Sauda, bagaimana dalilnya, dan bagaimana manfaatnya. Insya Allah tim dokter akan menyampaikannya. Terima kasih sahabat-sahabat, selamat menyimak, AA mengikuti ya. Silakan Dr. Asep dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, AA. Ya, langsung aja ya. Ya. Nggak akan nongol ya, suara aja ya. Monggo. Ya, siap, AA. Bismillahirrahmanirrahim. Izin teh saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lijaradu imana imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat semua, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu obat, salah satu tanaman yang sangat berkhasiat yang ada dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, oleh Abu Daud, oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, begitu. Nah, obat yang akan kita sampaikan pada saat ini bagian dari Tibun Nabawi. Seperti sahabat-sahabat ketahui bahwa Tibun Nabawi terus berkembang, di antaranya menjadi Islamic medicine, ya, karena berbagai macam riset yang telah dilakukan oleh para ilmuwan Muslim, terutama pada abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, di mana pada saat itu terjadi peningkatan pengetahuan di kalangan ilmuwan Muslim yang sangat begitu dahsyat ya, sehingga pada saat itu dikatakan kita sebagai pemimpin dunia dalam peradaban. Karena pada saat itu, saat kita mengalami Golden Age, saat mengalami perkembangan peradaban yang luar biasa sampai setidaknya pada abad 13, saat itu terjadi sebaliknya di Eropa itu terjadi yang disebut dengan Dark Age atau masa kegelapan. Baik itu kegelapan dalam bidang ekonomi, kemudian pendidikan, kebudayaan, termasuk kesehatan. Nah, salah satu yang akan kita pelajari pagi ini, saya sama Teh Wid, sama Dr. Awan, insya Allah kita akan mengkaji tentang Habbatus Sauda, sahabat-sahabat semua. Kajian ini kita akan coba ya, serileks mungkin. Yang pertama kita akan melihat apa sih itu Habbatus Sauda begitu. Kemudian kita akan lihat dari tatanan teorinya, teori medis tentang Habbatus Sauda, riset-risetnya. Dan nanti pada bagian ketiga kita akan lihat pengalaman berbagai negara. Berbagai negara yang menerapkan Habbatus Sauda ini untuk terapi COVID-19 ya. Jadi akan saya sampaikan ada 2 negara di sini, termasuk juga nanti membandingkan antara terapi konvensional kemudian ditambah dengan Habbatus Sauda. Jadi terapi konvensional, sahabat-sahabat semua, itu merupakan bagian dari ikhtiar kita. Dan terapi obat-obat sintetik itu adalah bagian dari penemuan-penemuan ilmuwan Muslim. Jadi jangan sampai kita juga, kalau kata Dr. Widman tadi, jangan sampai kita anti juga terhadap apa yang disebut dengan obat-obat yang telah ditemukan oleh para sarjana Muslim. Ahli kimia itu diantaranya adalah ilmuwan Muslim, ya. Al-Khawarizmi itu adalah ilmuwan Muslim. Kemudian yang Az-Zahrawi yang menemukan pisau bedah yang dipakai Dr. Wid untuk operasi sesar, itu adalah ilmuwan Muslim begitu. Yang melakukan seksio sesaria juga dilakukan di Baghdad, saat itu berkembang ilmuwan Muslim. Jadi ketika mengatakan bahwa ini harus misalnya diseksio, dioperasi itu dikatakan kedokteran barat, kita harus cari nih genealoginya ke belakang. Sebetulnya
kontribusi siapa teman-teman yang ada di Eropa itu bisa melakukan operasi seksio-sesarian. Demikian juga pengangkatan prostat pertama kali dilakukan oleh ilmuwan muslim juga. Nah, sahabat-sahabat semua, hal ini saya katakan untuk membuka wawasan begitu ya. Ada sebuah buku yang bagus nih. Ini pengarangnya bukan orang muslim ya, tetapi ini beliau ada ahli sejarah, kemudian juga wartawan. Di sini bagaimana kedokteran Islam pada saat lalu itu mempunyai kebanggaan, kalau boleh dibilang kebanggaan, penemuan-penemuan begitu ya. Ini juga ada satu buku lagi. Saya pikir ini bagus ya untuk dibaca oleh teman-teman. Jadi kalau ini udah diterjemahkan kontribusi Islam atas dunia intelektual Barat. Kalau ini macam-macam. Jadi ada filsafat, ekonomi, kemudian juga etika dan sebagainya. Kalau buku ini membahas masalah Islamic medicine saja. Nah, sahabat-sahabat semua, kita akan sedikit melihat begitu teh ya, paparan dulu. Semoga ini bisa menjadi membuka wawasan kita bahwa kita telah mempunyai oleh-oleh yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang termaktub di dalam hadisnya yang terverifikasi begitu. Oh, ini bahasan kita ya. Jadi hari ini pekan kedua, hari Sabtu, yaitu tentang ini sahabat semua, yaitu habatus sauda untuk COVID-19. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi inilah Nigella sativa. Sebentar, Kang Faruk belum muncul ya, Kang Faruk ya? Belum, Dok. Ya, saya share ya, Kang Faruk ya, izin ya. Nah, ini kita akan bahas tentang Nigella sativa atau habatus sauda atau black seed. Namanya macam-macam di tiap daerah itu berbeda-beda ya, termasuk di berbagai negara. Nah, black seed ini atau Nigella sativa ini tumbuh di berbagai negara begitu, yaitu dari mulai Egypt, Mesir, kok jadi lupa ya? Egypt, kemudian di India, kemudian di Lebanon, Syria, Eropa dan sebagainya. Kemudian juga ada di Timur Tengah dan di dataran Mediterania. Pohon ini katanya pohon tahunan. Jadi semacam perdu begitu ya. Dan ternyata habatus sauda ini dari beberapa jurnal yang saya baca telah dimanfaatkan sejak 2000 tahun sebelum Masehi, sahabat-sahabat semua. Artinya memang ini bukanlah obat yang baru ada di Mekah, bukan baru ada pada saat kenabian, tetapi ini juga sudah ada sebelumnya. Seperti Tibun Nabawi yang lain, bahwa sebuah peradaban itu akan saling mempengaruhi. Nah, pada saat kenabian, termasuk dalam bidang pengobatan, Rasulullah SAW yang memilihkan buat kita dan yang mengupgrade, seperti misalnya hijamah begitu. Kemudian alkai begitu ya, alkai. Jadi ditekan dengan besi, dan ada yang beliau anjurkan dan ada yang beliau larang. Di antaranya alkai dengan logam panas. Gitu teman-teman. Kemudian juga seperti bekam juga sama di di dataran Cina juga kurang lebih sekitar 1500 sebelum Masehi sudah ada begitu. Cuma ketika pada zaman kenabian beliau sempurnakan. Nah, sahabat-sahabat semua, ini dalam hadisnya bahwa dikatakan bahwa sesungguhnya pada habatus sauda itu terdapat obat untuk berbagai macam penyakit kecuali kematian. Ini telah dilakukan penelitian oleh para ulama hadis di Kairo. Bagaimana caranya mengatakan bahwa bagaimana sebenarnya habatus sauda itu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Nah, dari beberapa penelitian ahli hadis di Kairo tersebut dikatakan bahwa harus ada penyesuaian untuk tiap macam penyakit karena akan berbeda-beda ya. Kemudian juga untuk berbagai macam keahlian. Jadi habatus sauda ini ada di dalam Tibun Nabawi. Juga kalau kita lihat di Canon Medicine juga Ibnu Sina salah satu ingredient sebuah obatnya adalah habat juga begitu.
Jadi Ibnu Sina itu mengarang Canon Medicine itu kalau nggak salah dari 6 jilid itu 1 jilid tentang farmakologi ya. Saya baru baca jilid 1, jilid 2. Itu juga Masya Allah tebalnya 1 jilid itu 600 halaman sahabat-sahabat semua. Jadi begitu dahsyatnya ilmuwan muslim kita dulu gitu ya. Kadang suka malu ya teh ya. Sekarang ilmuwan muslim teh apa begitu. Suka malu sendiri apa kontribusinya terhadap dunia kedokteran ilmuwan-ilmuwan muslim teh begitu. Jadi kita Ya, jangan betul, hanya betul. bangga masa lalu aja teh ya. Ya, betul. Harus ingat juga ya. Iya, tantangan teh ya. Jadi salah satu Ya, mungkin betul. syariatnya pagi ini teh ya, kita mengkaji Ya, kembali. betul. Mengkaji Baik teh, kita kembali. lanjut. Ya. Nah, dari WHO juga mengatakan bahwa habatus sauda atau Nigella sativa ini menjadi salah satu tanaman yang perlu dikembangkan dan diteliti dan mempunyai prospek yang sangat bagus untuk terapi masa depan. Tuh. Jadi terapi masa depan itu bukan hanya obat sintetis ya, berdampingan antara obat sintetis dengan obat-obat yang ditemukan pada masa lalu begitu. Karena memang tidak ada satu kutub pengobatan pun diantaranya yang lebih baik. Ada pengobatan barat dimotori oleh Amerika, kemudian juga Eropa, ada pengobatan timur dimotori oleh Cina, India, dan Timur Tengah. Bahkan kalau di Guangzhou, itu ada rumah sakit yang memadukan antara keduanya. Bagus sekali itu teh. Dulu saya pernah lihat yang di kemoterapi di sana teh, itu komposisinya itu dari akar-akaran. Di Guangzhou, Western and Eastern Hospital. Saya dulu pernah belajar di sana ya. Lucu begitu kalau menurut saya sih, tapi ternyata orang-orang barat juga ada yang di kemoterapi di sana. Nah, kemudian juga di tradisional Arabic medicine. Ini menjadi salah satu unggulan yang digadang-gadangkan gitu ya dari TAM ini. Kemudian juga sekarang sudah dikembangkan dalam bentuk fitofarmaka. Kalau saja dulu ini hanya diracik dalam bentuk kapsul minyak dan seed gitu ya, bubuk. Sekarang sudah dikembangkan berbagai macam zat aktifnya, misalnya timokuinon yang ada di habatus sauda itu untuk dilakukan ekstrak begitu. Nah, sahabat-sahabat semua, inilah salah satu fatwa yang di bawah itu ya. Jadi seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan yang berbeda sesuai dengan kebiasaan jenis karenanya kadar dan jumlahnya itu harus disesuaikan. Jadi jangan sampai kita tahu ini habatus sauda, kita obatin aja untuk semua penyakit tanpa kita tahu penyakitnya apa, dosisnya berapa. Ini sudah ada di di Darul Ma'rifah, telah diterbitkan bukunya di kitabnya Fathul Bari. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk mengobati dengan habatus sauda ini, para ulama telah sepakat, para tabib telah sepakat bahwa ini harus dipelajari oleh ahlinya masing-masing. Tidak serta-merta setiap obat, pokoknya habat kapsul, pokoknya habat oil, dan sebagainya ya. Ada ilmu yang mendasarinya. Nah, dalam bidang medis itu dikatakan dengan evidence-based medicine, gitu. Nah, sahabat-sahabat semua ini, komposisi yang di dalamnya, ya, di antaranya yang paling beken itu adalah timokuinon di sini. Di sini mungkin nanti akan berkaitan dengan untuk pengobatan COVID begitu ya. Nah, ini manfaatnya di antaranya kalau digabungkan teh, saya pernah baca dari sebuah review jurnal lebih dari 300-an riset tentang habat ini. Termasuk habat juga dalam kesuburan teh ya. Untuk Ya, betul. untuk hormon teh ya, untuk aktivasi hormon. Hormon booster dikatakan juga, diantaranya untuk estrogen. Nah, sahabat-sahabat semua, ini salah satu contoh risetnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin mempelajari lebih detail, insya Allah. Nah, yang ingin saya kemukakan satu di sini teh. Nih, ini riset memang tentang COVID mas semuanya baru teh ya. Di sini itu riset yang mereview 157 penelitian. Ini bukan penelitian yang sedikit ya. Penelitian yang sangat banyak. Jadi Nigella sativa ini, habatus sauda itu mempunyai potensi apa saja, misalnya terhadap peradangan, terhadap infeksi, terhadap misalnya peningkatan sistem imun, terhadap misalnya pengurangan risiko penyakit jantung, terhadap pengurangan risiko penyakit diabetes. Di sisi lain, dibandingkan COVID itu menyebabkan apa saja? Di antaranya menyebabkan
peradangan, kemudian menyebabkan penurunan autofagi namanya itu. Jadi autofagi itu fungsi untuk menghancurkan sel-sel yang memang telah rusak dan harusnya hancur. Ternyata dengan COVID ini proses autofagi itu dihambat. Di satu sisi, habatus sauda menormalkan proses autofagi. Jadi di sini dikatakan kalau dari dog study namanya itu ya, ini klop. Satu lagi, proses inflamasi ya dengan adanya COVID ini ternyata dirangsang meningkat. Kemudian juga bisa dirangsang berlebihan. Pada habatus sauda ternyata ada mekanisme di mana proses inflamasi yang kurang itu dia akan ditambah dan yang berlebihan dia akan dikurangi. Jadi semacam ada titik temu di sini. Kemudian juga ternyata pada habatus sauda ini bisa menurunkan resiko terjadinya, oh ini ya grafiknya ya, nih, autofagi. Autofagi ini oleh COVID itu diturunkan, sehingga sel-sel yang rusak itu mengganggu dan menimbulkan radikal bebas namanya itu yang tidak stabilkan sel-sel yang di sekitarnya. Kemudian juga di sini dikatakan bagaimana radikal bebas yang dihasilkan oleh infeksi itu sangat besar, tapi bisa diturunkan dengan habatus sauda. Kemudian juga di sini dikatakan bahwa penyakit komorbid yaitu penyakit jantung, kemudian penyakit diabetes dan lain-lain ya, kayak hipertensi, kemudian juga penyakit kelainan lemak, dislipidemia gitu ya, itu meningkat menjadi faktor risiko. Ternyata dengan habat risiko tersebut diturunkan. Dan yang lebih penting di sini ketika peperangan dengan virus itu terjadi, kan perang dengan virus mah beda dengan bakteri ya. Kalau virus mah dibunuh oleh sistem pertahanan kita. Kalau bakteri bisa dimatiin tuh dengan antibiotik ya, dengan amoxicillin, dengan cefixim gitu ya, dengan quinolone. Tapi kalau virus mah ada yang membunuh dari dalam begitu, sehingga faktor tentara yang ada di dalam tubuh kita itu memegang peranan yang sangat penting untuk bisa bertahan dan untuk bisa lewat. Itu teorinya ya, biar nggak terlalu ribet pagi-pagi udah ini. Nah, sekarang penerapannya nih. Ini ada sebuah penelitian yang bagus. Penelitian yang dilakukan di Pakistan. Di penelitian dilakukan Pakistan ini memadukan Jadi memadukan antara protokol konvensional dengan oseltamivir, kemudian juga dengan steroid begitu ya. Kemudian dengan menggunakan antiinflamasi dan lain sebagainya, itu tetap protokol yang dari WHO dijalankan. Nah, satu kelompok, kalau nggak salah jumlahnya itu ada 300 pasien ya. 200 sekian itu adalah mereka yang mempunyai gejala sedang. Ya. 103 itu yang gejala berat begitu. Nah, satu kelompok diberi obat yang mengandung habatus sauda. Habatus saudanya itu 80 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya misalnya 10 kg, berarti 800 mg. Ya. Kemudian dikasih madu juga. Madu itu dosisnya 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau saya berat badannya 70, berarti dikalikan begitu ya. 1 gram apa 10 gram gitu ya. Pokoknya ini mengkombinasikan madu sama Nigella sativa. Nah, ditelitilah dua kelompok ini. Satu kelompok dikasih placebo, jadi tanpa tanpa habat di dalamnya, ya. Satu kelompok dengan obat yang diberi Nigella sativa dan madu. Madunya itu diseduh, dipakai air begitu ya, diminumkan. Nah, ternyata dilihat nih hasilnya. Dengan menggunakan terapi tambahan ini, sekali lagi ini terapi tambahan ya, seperti yang Teh Wid tadi katakan, ini kita berjalan berdampingan, terapi tambahan, ternyata dalam 4 minggu itu sudah terjadi perbaikan secara klinis. Kemudian, kalau dilihat lagi, ternyata angka yang sakitnya itu berat, ya, dalam 13 hari itu ternyata sudah ada perbaikan dibandingkan dengan kelompok yang
hanya dengan obat konvensional saja. Nah, kemudian di sini juga diteliti bagaimana angka kematiannya katanya. Angka kematian pada yang sakit berat dengan menggunakan honey and Nigella sativa ini itu berkisar 4%. Dan angka kematian pada kelompok kontrol itu sekitar 16%. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, ini salah satu riset yang membuktikan bahwa manfaat habatus sauda itu mempunyai benefit untuk meningkatkan sistem imunitas dan mempercepat proses kesembuhan. Jadi setelah pulang, ini pasien-pasien yang 300-an ini 30 hari itu dimonitor. Siapa tahu yang telah 30 hari itu ada yang kambuh atau ada yang meninggal begitu ya. Nah, ternyata memang ada perbaikan. Silakan teman-teman baca jurnal, kalau mau buka jurnal silakan. Judulnya ini kok, judul aslinya. Dilakukan di protokol yang dijadikan evidence base di sana. Karena kalau di kedokteran itu kita tidak bisa menerapkan sebuah terapi protokolnya tanpa ada buktinya efikasi, kemanfaatan, keamanan yang dijadikan standar begitu. Nah, ini dilakukan di Arab Saudi. Dilakukan bagaimana metode baru. Beliau mengatakannya metode baru, katanya Taib Yufid namanya itu. Taib Yufid itu apa? Sama. Cuma kalau tadi kan ada habat, kemudian madu begitu ya. Kalau di Arab Saudi ditambah nih. Ada habat, kemudian juga ada madu, kemudian ada juga sejenis rempah begitu. Nah, ada dua macam nih. Yang pertama ini dicampur, ya. Setelah dicampur, kemudian juga dimasukkan ke air hangat, kemudian dimasukkan ke nebulizer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cukup katanya hanya dicampur, kemudian dikunyah. Jadi ada dua metode. Ini dijadikan sebagai standar di di Arab Saudi. Jadi sebagai terapi tambahan atau terapi pendamping atau terapi penyerta. Nah, ini rumusnya teman-teman semua. Jadi Nigella sativa di sini yang tadi ya, punten. Nih, rumusnya di sini ya. Nah, jadi di sini 4 gram sampai 6 gram Nigella sativa, kemudian juga masukkan ke dalam 200 ml air begitu. Kemudian juga ini madu katanya. Ini riset dari beberapa teman-teman di bukan mikrobiologi, biologi molekuler, Departemen Biologi Molekuler di Mekah ya, di Mekah teman-teman. Bentar, saya lupa. Di Mekah ya, sama di Egypt juga ya, sama di Mesir juga. Iya. Nah, sahabat Di Departemen Mikrobiologi Egypt. Itu sekilas tentang habat sauda, kaitannya menggunakan habatus sauda. Coba ya, ada tambahan dulu teh. Kita akan coba, kita akan berbagi. Berta sudah ada? Kalau enggak Bu Berta, oh ini. Sebentar ya. Ada tambahan teh?
Oh, saya belum Ya, dapat itu link Zoom-nya, saja ya sebetulnya Allah, ya. keren banget. Prinsipnya kan obat-obatan yang ada di barat, kemudian ada pengobatan secara tradisional medicine, semua itu kan memang karunia Allah kita beri ilmu. Jadi tidak boleh a priori, tidak boleh juga langsung apa itu habatus sauda atau amoxicillin naon. Nah, itu ya. Karena saya bukan tidak boleh. Bahwa semua itu ada khasiatnya masing-masing, ada kegunaannya masing-masing. Begitu hebatnya ilmu Allah yang diberikan kepada kita luas sekali. Dokter pun ada kekurangannya banyak. Misalnya saya berusaha maksimal mengenal mengenai sistem wanita. Tapi begitu ngurusin tulang, harus bertanya ke dokter Asep, ya, betul tidak? Jadi mengenai obat-obatan itu yang sangat luas, sehingga kita harus membuka wawasan. Suatu ketika sambil dokter Asep mencari yang sudah menggunakan habatus sauda, ya dokter Asep, pasien-pasien saya, pengalaman pribadi itu kan hamil. Dok, saya mau pakai habatus sauda boleh nggak? Kalau kami dokter-dokter juga tidak tahu isinya, nanti menjadi a priori, ngapain pakai habatus sauda, Bu? Udah aja vitamin DHA. Padahal kita tahu bahwa habat itu ada meningkatkan imun, daya tahan. Jadi kalau ibu hamil kan daya tahannya akan menurun ya. Contohnya ibu hamil atau yang kalau dengan berbarengan, bersinergi dengan obat-obat yang diberikan dokter, lalu dengan habatus sauda digunakan meningkatkan imun, itu sangat baik. Mau flu minimal ibu hamilnya berkurang rasa ingin flu-nya. Jadi selain ada makanan, minuman, dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Jadi itu kuncinya, harus bersinergi dan kita harus tahu apa isi dari traditional medicine, dari synthetic medicine. Itu ada. Kita harus menghargai dokter baik di barat, di negara berkembang, termasuk juga negara-negara maju, daerah Afrika, Asia, itu memperbaiki semua, belajar untuk sistem tubuh. Bagaimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita harus jaga. Gitu kan? Memang diberi penyakit, misalnya punya turunan diabetes, punya turunan hipertensi. Kan nggak milih dokter Asep dan sahabat-sahabat MK. Nggak milih dari mana tuanya kita lahir. Punya turunan kalau makan asin sedikit, sedikit kan langsung. Ya betul. Nah seperti itu, karena tidak memilih, oleh karena itu ahli-ahli dokteran dari zaman Ibnu Sina ya mencari bagaimana pengobatan sinergi. Ini ada satu contoh, saya kebetulan sengaja sebetulnya belajar ilmu hukum. Kita kebetulan ada presentation di Bangkok. Nah, saya berkunjung ke Raj Hospital. Itu kan rumah sakit hebat di Bangkok. Ternyata di situ ada tulisannya traditional therapy, medicine therapy. Kaget juga saya, satu hospital besar ada hanya tulisannya, kalau Anda ke traditional therapy belok kiri, kalau Anda mau ke medicine therapy belok kanan. Wah, begitu sinerginya hebat di Raj Hospital. Ya memang harus berkunjung lagi ya untuk melihat. Karena saya waktu itu datangnya ke Bangkok itu untuk sekolah hukum kesehatan. Tetapi melihat di sana, saya tanya, ini apa? Maksudnya ada traditional therapy. Mereka bercerita, pengurus hospital itu bilang, ini ada satu pasien-pasien yang datang ke hospital dan sinsenya itu dokter umum. Begitu hebat ya. Jadi seorang dokter umum mempelajari lagi tradisional terapi sehingga beliau tahu betul syaraf mata, syaraf kaki. Gitu loh Dokter Asep. Itu kan iya. Berarti kan hebat ya. Berjalan bersamaan satu hospital menghargai tradisional terapi. Itu saya agak kaget juga katanya untuk berkunjung saja. Dan saya kemudian waktu itu ke University Bangkok untuk mempelajari sekolah hukum kesehatan. Tapi sekalian berkunjung ke Raj Hospital, wah berarti ini betul kan? Di sana banyak sekali maksudnya orang-orang asing yang di Raj Hospital, tapi dia menghargai tentang itu tradisional terapi.
Gitu. Ini hanya sebagai gambaran bahwa kita tidak boleh a priori, kita tidak boleh langsung apa tuh habatus soda atau apa tuh amoxilin. Nah, itu yang paling harus dihilangkan. Karena dengan ilmu begini terbuka semua sahabat-sahabat MQ pagi bahwa ya semua harus bersinergi ya kan. Pengobatan itu bisa macam-macam. Mohon izin, ayat doa pun kalau atas izin Allah sembuh. Bukan jadi dokter dukun, bukan sama sekali ya Dokter Asep. Kita ini suka kayak dukun, boleh pakai obat-obatan tradisional ya. Kita salahkan ya dokter ya. Padahal bukan dukun saja yang pakai tradisional. Silakan berkunjung ke Raj Hospital Bangkok yang bagusnya. Itu sebagai gambaran saja. Silakan Dokter Asep, sudah ada yang pengguna habatus soda yang insya Allah kita ada teh, ya benar, nyambung cerita Teh Win. Saya ingat betul tuh Teh, ketika dulu pernah belajar TCM dulu Teh, Traditional Chinese Medicine, saat itu di Yunani ini, mau di laut, mau di darat, atau mau di udara begitu ya. Kalau di kita mau ambil aja daunnya. Tapi kalau di Cina mah ternyata nggak sesimpel itu. Mereka mempunyai perpustakaan tanaman obat yang bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya. Baik, ya, di unmute mungkin. Pak Kamal, adakah Pak Kamal? Beliau salah seorang mantan penderita COVID, begitu. Beliau sudah dirawat dan sudah hadir Pak Dokter sembuh. Assalamualaikum Pak Beliau Dokter. menggunakan 4 jenis dulu teh Bapak positif jadi dulu Pak. Jadi singkat-singkat aja ya. Siap Pak Kamal. Ya. Silakan. Jadi memang saya ikut protokol kesehatan pertama ya. Saya ketat juga protokol kesehatan. Pakai masker double. Tapi pada saat hari Minggu pagi, Kamis saya gemerungsung badan gak enak. Minum STMJ gitu ya. Nah hari Minggu pagi tanggal 24 Januari, kok penciuman saya nggak mencium bau kamar mandi. Pada saat saya bangun Qiyamul Lail, pada saat saya bangun sepertiga malam itu biasanya kan buang air kecil, BAB gitu ya. Loh kok nggak ada bau sama sekali ini kamar mandi gitu ya. Setelah itu saya berbasuh, saya cium sabun, nggak berbau juga. Saya langsung lapor sama anak saya langsung ajak. Saya langsung bilang PCR, saya bilang. Saya nggak mau antigen, saya langsung PCR karena penciuman saya hilang. Hari Minggu itu ya. Hari Minggu singkat cerita hasil hari Selasa, tapi saya udah lockdown tuh, udah isoman saya. Hari Selasa saya dapat kabar betul, qadarullah saya positif dengan nilai PT 21. Kecil Pak ya. Berarti rendah sekali. Nah mulailah saya menghibur diri, kan katanya saya ingat banget Agim waktu sakit juga katanya tenang, hibur diri. Beliau ini tetangganya Agim juga ya Pak ya. Di BSD Pak ya. BSD, saya belakang sekolah dasar. Siap Pak. Singkat cerita saya langsung lockdown. Saya langsung publish itu nilai CT saya ke semua komunitas, mohon doa. Sengaja saya publish untuk mengedukasi bahwa saya dengan protokol kesehatan yang ketat bisa jebol tuh, gitu ya. Nah karena saya publish, saya nggak nyangka responsnya begitu banyak dari rekan-rekan. Ada yang ngirim semua lah, ada yang ngirim vitamin D, vitamin E, vitamin ini, ada intermectin, ada doxycycline, semuanya dengan metode pemakaian. Ada rakan satu, banyak juga yang ngirim herbal, salah satunya Kustul Hindi ya, Kustul Hindi. Terus juga ada yang merekomen black seed oil, gitu ya, dikirim. Tapi saya black seed oil itu datang di hari kelima. Sementara saya berjuang terus. Hari Jumat dari Minggu Selasa saya positif. Hari Jumat itu saya sempat masuk ke UGD, demam tinggi. Pada saat saya ke
demam tinggi malam Jumatnya, paginya itu saya malam kebetulan qadarullah Kamis itu black seed oil datang. Alhamdulillah. Kamis ya malamnya, tapi badan saya demam. Saya nggak mau masuk rumah sakit, pokoknya saya nggak mau masuk rumah sakit. Ya karena biasanya ada efek psikologis ya kalau di rumah sakit ya. Jadi akhirnya saya malam itu juga saya doping. Selain minum obat-obatan tadi ada Fluovir, ada Alzid, ada Doxy, ada Dexa, ada segala macam itu dari mulai hari Minggu saya dikirim dan sudah saya konsumsi. Tapi hari Kamis itu jebol pertahanan. Waduh, saya khawatir nih. Obat udah semakin menipis, tapi kok malah demam gitu ya. Malah demam. Alhamdulillah qadarullah datang itu black seed oil. Dari rekan saya yang merekomen saya masuk ke dalam ini nih wawancara ini. Ya salah satunya namanya Agung gitu ya. Oh iya, jadi beliau itu kenalannya aneh, Mbak Wid. Saya tadi dikenalkan sama Mbak Berta. Mbak Berta itu ya. Dikenalkan sama ini ya, Ibu Kedubes ya. Ibu Dubes Swiss. Ibu Dubes Swiss. Jadi kenalan sama beliau teh. Jadi saya nyari. Tapi Ibu Dubes Swiss itu bukan kenalan saya, kenalan dari teman saya. Ibu Dubes Swiss gitu. Nah, saya itu kenalnya dari Mbak Berta. Mbak Berta itu teman kita yang ada di Makedonia ya. Mbak Berta, Assalamualaikum Mbak Berta. Nah itu Mbak Berta. Ini Mbak Bertanya ada. Mbak Berta. Iya, Mbak Berta jam berapa di sana Mbak Berta? Jam 23.45. Waduh, udah malam. Ya Allah. Masya Allah. Jadi Pak Kamal itu dikenalkan sama saya oleh Bu Berta. Bu Berta tahunya dari Ibu Kedubes Swiss ya, 2 hari yang lalu ya. Jadi saat itu mengkonsumsi habat berapa banyak Pak? Jadi malam karena saya demam, saya minum PH7 dari Ustadz Adi Hidayat juga belum datang. Ya. Jadi saya minum itu Kutstul Hindi yang diperjualbelikan di luar itu sudah datang. Saya minum itu sama habat oil itu. Jadi saya minum 1 sendok teh. Beserta Kutstul Hindi itu saya kunyah. Enggak saya campur air. Saya kunyah. Saya ini karena saya nggak mau masuk rumah sakit ya, prinsipnya begitu. Habat soda itu saya minum 1 sendok gitu ya. 1 sendok oil, 1 sendok teh. Saya minum 1 sendok sama Kutstul Hindi itu. Dan itu saya saya tahan di tenggorokan. Jadi digelegek gitu ya, glek gitu ya. Kayak gargling gitu Pak ya. Pada saat awal itu perihnya minta ampun, seperti saya makan bawang putih. Ya, seperti saya makan bawang putih, tapi nggak sepanas bawang putih, tapi perih dia. Wah, saya bilang, wah ini benar nih, saya bilang, saya yakin nih, aku yakin bahwa ini lagi perang melawan virus gitu ya, karena perih gitu. Paginya Jumat saya konsultasi dengan dokter, anak saya kebetulan ada rekan dokter, bawa ayah ke rumah sakit, harus cek toraks, ronsen, dan cek darah dan segala macam lah rekomen. Karena ini udah hari ke-8 dari mulai gejala, hari Kamis ya gejalanya ya. Ini nggak boleh didiemin, harus ke rumah sakit. Ayah kalau nggak mau harus berangkat bawa. Dibawa secara paksa saya sama anak saya ke rumah sakit. Saya ngikut aja karena juga saya walaupun saya yakin dengan obat, dengan herbal dan segala macam, tapi kan juga saya harus mengikuti saran dari keluarga. Takut kenapa-napa kan mereka juga yang repot kan. Berangkat saya, masuk UGD, dicek semua, ronsen segala macam dicek, kekentalan darah semuanya dicek. Ada yang menarik dari dokter, semua kondisi bapak bagus, gitu ya, aman, nggak ada yang dikhawatirkan. Nanti ini obat penurun panas infusnya sudah, bapak boleh pulang, saya lega. Oke. Nah, setelah itu saya datang PH7 singkat cerita saya minum dan alhamdulillah semakin sehat. Obat Avigan dikasih juga. Avigan, pokoknya obatan ada doping lagi. Nah di hari, saya lupa Jumat tanggal 5 atau tanggal 6 itu, saya tanggal hari Sabtunya, saya sudah seperti fresh Pak Dokter. Saat itu. Sabtunya ya, jadi kemarin demam, hari Sabtunya saya sudah merasa fresh, saya sikat terus. Jadi pagi, habis makan pagi, saya minum sesendok teh, setelah obat PH7 Ustadz Adi Hidayat, saya gabung dengan habat soda yang black seed oil ya, yang dalam bentuk minyak. Saya minum itu pagi dan malam.
Dua Gitu ya, kali Pak karena ya. dua Ya. kali. Jadi sebelum Ya. tidur itu saya sikat lagi Pak Dokter. Ya, Penciumannya udah kembali belum Pak? sekarang saya belum bisa cium yang wangi-wangi Pak Dokter. Kayak sampo, tapi yang bau itu belum. Kan saya Iya ya, bilang bagus. yang bau nggak enak itu belum. Ya, terakhir Karena lagi di miara kucing ya. ya. Jadi kotoran Ya. kucing itu belum tercium apa-apa. Jadi masih wangi, bagus lah ya. Ya, alhamdulillah sudah sehat. Udah di swab lagi belum Pak? Kenapa? Udah di swab ulang belum? Hari Senin kemarin, Ya. Senin kemarin saya Ya. swab. Jadi waktu hari Kamis dokter bilang harus swab saya Kamis Ya. minggu lalu ya. Ya. Harus Hari swab. Senin, Cuman saya hasilnya, bilang, Pak? Pak Dokter saya belum fit. Ya. Karena saya obat tapi kan udah habis. Ya, Harus ya. swab. Ya dia saya nanti karena saya masih yakin habat soda ini bisa membuat fit saya. Saya nggak mau begitu swab masih positif gitu loh. Cangkangnya masih ada gitu ya. Kan katanya kalau nilai CT-nya udah tinggi, itu udah boleh beraktivitas. Tapi saya nggak mau seperti itu. Saya matikan dia dengan habat. Jadi hari Senin, misalnya Kamis saya cek, hari Senin saya baru lakukan swab. Senin kemarin ya. Ya, hasilnya udah ada Pak. Hasilnya hari Rabu keluar alhamdulillah negatif tanpa nilai CT. Alhamdulillah. Jadi negatif tanpa syarat. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih minum habat. Ya, betul Pak. Hanya setiap malam mau tidur habas dan hindi plus dengan madu. Ya. Gitu ya. Betul dengan madu Pak. Jadi sahabat-sahabat semua, ini ada pengalaman yang sangat berharga. Beliau menjalankan berbagai macam metodologi begitu ya. Medis. Jadi oksaltamivir jalan, habat juga jalan, madu juga jalan begitu ya. Ini memang yang diharuskan adalah ikhtiar terbaik bagi tubuh terbaik yang Allah ciptakan. Nah sekarang kita coba tanya Mbak Berta, gimana pengalamannya dengan habat Mbak Berta? Beliau adalah aktivis di Bunabawi juga begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berta Siagian, tinggal di Macedonia. Yang nggak tahu Macedonia. Katanya rumahnya di Turki, Mbak Berta. Itu juga, iya. Saya tinggal di 2 negara, di Turki dan di Macedonia. Jangan 2 alam aja, Mbak Berta. Betul. Jadi gimana Mbak Berta? Pengalaman Mbak Berta? Jadi Juni lalu saya kan kena corona parah, sudah parah sampai sesak nafas. Saya ini korban prank apa itu namanya, rapid. Saya di rapid 3 kali jadi kita panggil dokter ke rumah karena takut mau ke rumah sakit kan, sudah gawat gitu. Jadi suami inisiatif panggil dokter ke rumah, dokternya kirim perawat untuk rapid saya, dan saya negatif terus gitu. Sampai akhirnya saya itu parah sedemikian rupa gitu. Jadi waktu itu selama di rumah sakit itu saya baca-baca di grup kita itu dokter, grup IMF gitu, apa segala macam kan. Terus saya tuh saya telepon keluarga di rumah, tolong ambil habatus sauda saya di sini gitu. Saya punya itu. Memang sering saya konsumsi tapi kapsulnya. Tapi karena waktu itu saya pingin gurah, saya nggak ada bahannya, jadi habatus oil, saya di rumah sakit saya bawa lemon segala macam, saya campur dengan lemon, saya sedot pakai hidung aja, langsung sedot gitu aja. Langsung itu habis itu saya agak tengkurap gitu kan, itu keluar semua, lendir-lendirnya keluar semua. Dokternya nggak tahu. Kamu kenapa kata dokternya. Saya nggak apa-apa. Kamu salah makan ya? Enggak, saya nggak ngomong sama dokter tuh kalau kasih itu gitu. Habis itu saya dioksigen lagi, dikira ada apa-apa kan. Ternyata iya, habis itu saya penasaran. Mbak Berta saat itu di swab nggak Mbak Berta? Swab itu sudah masuk rumah sakit, sudah hasilnya saat itu positif ya. Di rumah sakit berapa lama Mbak Berta saat itu? 2 minggu. Oh iya. Terus 2 minggu. Obat itu juga jalan Mbak Berta ya? Jalan, kasih antibiotik gitu. Ya. Tapi di sini nggak kayak Indonesia, obat itu nggak banget sini. Diutamakan vitamin gitu. Oh iya. Lebih ke arah suportif ya, suplemen di Mbak Berta ya. Iya, di sini begitu gitu. Antibiotik gitu aja dong. Berapa hari Mbak Berta saat itu dirawat? Saya dirawat. Jadi saya sakit di rumah itu 9 hari. Habis itu opname 2 minggu. Habis itu pulang dari rumah sakit itu masih lanjut lagi antibiotiknya itu 11 hari. Iya. Alhamdulillah. Mbak Berta ada teman lagi yang mau bergabung nggak Mbak Berta?
Waktu tadi bilang ini yang dari Ireland itu, tapi nggak tahu sudah ini belum. Ya nggak apa-apa. Jadi ingat dulu Mbak Berta, teman kita itu yang di Finlandia itu, Mbak Berta ya? Finland. Ya, Ya, perawat beliau ya. perawat. Ya, jadi perawat teman kita di apa namanya di berbagi ya, berbagi tips Islami. Ya, Beliau juga perawat dan beliau juga kena COVID. Beliau juga salah satu yang menganjurkan untuk menggunakan habatus sauda. Baik, ya. barangkali kita diskusi dulu Teh ya. Barangkali ada yang disampaikan dari Ya, teman-teman di media. Silakan Kang Faruk, punten. Ya, tinggal 6 menit lagi kita. Iya Teh. Kang Faruk, Siap. adakah? Siap dok, yang sudah ada fan di sini atas nama Ella, silahkan mic-nya dinyalakan. Ella Nurlela. Iya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Ella. Damang Pak Dokter sami-sami ti Kuningan. Oh gitu, alhamdulillah. Siap, abdi nuju di Madinah ya. Aduh, Masya Allah. Aduh, Doakan Pak rindu ya Dokter. Allah. Mudah-mudahan saya sangkep. Siap. Mangga Bu Ella, silakan. Ada yang mau ditanyain gini. Sila. 2 minggu yang lalu kakak saya tuh positif ya. Ya. Awalnya di rapid antibody terus negatif. Kemudian sakit, ada gejala dan lain-lain. Akhirnya di rapid antigen positif. Nah, setelah itu hari ketiga di rumah sakit donor plasma, alhamdulillah konsevalen. Setelah donor plasma itu kondisi membaik. Tetapi hari ke-14 sejak diketahui positif itu swab lagi PCR dan masih positif. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, seberapa bagusnya kualitas dari donor plasma konsevalen, terus yang keduanya, apabila sudah lewat dari 14 hari ya dokter, apakah ada, maksudnya gini, apakah ada kemungkinan masih menularkan atau mungkin berbahaya, misalnya masih ada gejala panas dingin kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan sekarang masih ada gejala nggak Bu? Kemarin sih ada ngeluh, dia agak meriang sedikit, cuman minum, sekarang di rumah Pak Dokter, jadi isoman. Baik. Gitu. Jadi plasma konvalesen, mungkin filosofinya ya, ketika tubuh kita itu ada kemasukan virus, maka tubuh kita itu kan berespon diantaranya membentuk tentara. Ya, tentara-tentara itulah yang prinsipnya pada plasma konvalesen itu yang pernah mereka mengidap gitu ya. Tentaranya masih banyak, tentaranya itulah yang dikirim. Prinsipnya sebetulnya seperti itu, sederhananya. Memang teorinya lumayan rumit. Nah, pertanyaannya, apakah ada kemungkinan kena lagi? Sahabat-sahabat semua, ini memang pernah jadi polemik juga dulu, terutama di Korea Selatan saat itu. Beranggapan bahwa yang sudah kena, antibodinya sudah kuat, titernya sudah tinggi, tidak kena lagi. Ternyata kejadian lagi. Makanya terjadi outbreak yang kedua saat itu di Korea Selatan. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, karena ini ilmu baru, virus baru, begitu ya, pengetahuan tentang kita masih sangat terbatas, maka ketika sudah negatif sekalipun, sekaligus pernah diimunisasi pun, tetap kita menjaga bagaimana memperkuat dari dalam, dengan meningkatkan sistem imun, begitu ya. Betul. Insya Allah nanti siang Bu Ella ikut nggak seminar? Nanti siang itu ada seminar bagaimana 7 rahasia meningkatkan sistem imun. Nah, dari dalam kita meningkatkan sistem imun, kemudian dari luar kita protek, begitu. Saya udah diimunisasi sekalipun sama. Bagaimana kita memproteksi diri. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah masih menularkan atau tidak, semua orang berpotensi, termasuk yang pernah menderita juga. Tetap untuk menjaga protokol kesehatan begitu. Tambah habatus sauda kapsul ya, Bu. Itu untuk proteksi juga bagus. Jadi ada ester C, ada habatus kapsul, kemudian makanan yang mengandung selenium. Gitu. Kayak saya dulu Juni kena, Agustus saya kena lagi. Oh gitu. Ya. Terus? Secara acak karena mau pulang ke Turki, jadi saya swab lagi acak gitulah. Terus ada bukti, ternyata saya positif tanpa gejala. Ya udah karantina lagi di rumah. Iya. Padahal di tubuh Mbak Berta itu sudah ada tentara-tentaranya Mbak Berta ya. Betul. Nah, seperti lo sahabat-sahabat semua. Kang Faruk, mangga Kang Faruk. Masih ada waktu? Udah habis? Siap dok, masih ada dok. Ya silakan Kang Faruk. Baik, ini ada 4 dari yang resen. Mau yang mana dok? Mangga teh langkung cuma Kang Faruk we. Baik. Pak Samsudin silakan Pak.
Pak Samsudin silakan dari Banten. Atau Ibu Ira, silakan. Bu Ira, mau enggak? Bu Siapa Ira. yang duluan? Ya, atau Ya, keempatnya sudah saya buka, silakan mic-nya dinyalakan. Siapa yang duluan dipersilahkan. Ada Ibu Ira, Bu Nur Hasanah. Assalamualaikum, Dokter Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini saya mau tanya. Kemarin kan saya sempat Assalamualaikum. Ya. Keempatnya sudah saya buka. 14 hari isoman selama 2 kali. Hampir sebulan lah isomannya. Nah, sekarang ini semenjak negatif di swab antigen, itu udah negatif, tapi masih pusing, Dok. Oh iya. Sampai sekarang tapi sudah dikasih berobat, dikasih obat. Ya. Itu bagaimana ya Pak menularkan? Apa ada pencegahannya atau obat yang baik. bisa ditambahin? Ya, baik. Obat kemarin itu dikasih Fusamil apa ya? Sekarang udah negatif, Bu? Udah lama, udah. Baik, Masih begini. berasa pusing, Dok. Ya, Itu baik. bahaya nggak, Dok ya? Ada Ya, menular. Jadi sahabat-sahabat semua, pertama bahwa ketika seseorang sembuh, dinyatakan sembuh dari COVID, begitu ya, ada yang sembuh sempurna, juga ada meninggalkan gejala sisa atau sequel. Jadi sequela ini bisa timbul karena pengentalan darah yang pernah terjadi, sehingga terjadi gangguan mikrokapiler yang ada di kepala, begitu. Kemudian juga yang ada di pembuluh-pembuluh di otot-otot di daerah kepala. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya nyeri kepala yang berkepanjangan. Sequel juga ini bisa terjadi di paru-paru, begitu ya. Kerusakan-kerusakan bekasnya itu masih tetap ada. Nah, bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya itu salah satu dengan fisioterapi dan suplementasi. Fisioterapi yaitu dengan olahraga, begitu, dengan senam dan lain sebagainya, supaya aliran itu lebih bisa lancar lagi. Kemudian suplementasi yaitu makanan-makanan yang mempertinggi sistem imun. Nanti insya Allah akan kita bahas pada bab berikutnya. Nah, untuk apakah ini masih potensi menularkan atau tidak, sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang menjadi penular dan siapa yang ditularkan, ya. Oleh sebab itulah, maka mantan-mantan sekalipun yang telah diwisuda sekalipun diusahakan tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, itulah mungkin Kang Faruk, waktu kita sudah habis Kang Faruk ya. Habis. Terima kasih, Dokter. Ya, Mbak Berta, terima kasih. Pak Kamal, terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat terus Mbak Berta. Salam buat teman-teman yang di Swiss sama di Irlandia ya, Mbak Berta ya. Ada satu, Pak Dokter. Ya. Saya selama sesak nafas itu ikut anjuran AA Gym. Saya selalu baca setiap sholat saya itu surat Ar-Rahman. Oh, Masya buat Allah. melatih pernapasan. Hari ke-1 sampai hari ke-5 saya nggak bisa sesuai harkat. Hari ke-9 dan sampai hari ini alhamdulillah bisa sesuai dengan harkat dan kaidah yang benar. Masya Itu saja Allah. mungkin ya masukan dari saya. Ya, Jangan lupakan membaca Al-Quran sesuai dengan anjuran Agib pada Masya saat Allah. beliau sakit. Itu Masya saja Allah. mungkin Pak Dokter Ya, dan yang lainnya. Semoga kita tetap sehat. Salam seroja dari BSD. Ya, Sehat sehat rohani terus. dan jasmani. Ya. Semoga kita diberikan kekuatan. Amin. Kita tetap disiplin, kita tetap lakukan protokol-protokol dan kita coba suplementasi dengan habatus soda. Demikian Teh Wid, Kang Awan, kita sudahi. Barangkali AA sudah keluar ya, Kang Baruk ya. Iya. Baik, kita tutup saja Kang Baruk ya. Ya, Dok, silakan, Dok. Baik, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk menjaga kesehatan, untuk menjadi salah satu bagian dari terapi. Ketahuilah bahwa ilmu Allah itu sangat luas, tidak hanya dimiliki oleh kepala tabib, kepala dokter, kepala peneliti, tapi ilmu Allah itu harus kita integrasikan menjadi sebuah kekuatan agar kita bisa sehat dan tetap sehat lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.